Halo semua, nama aku Yunar Bagas. Di video kali ini aku mau bahas kamera yang udah jadi wishlist aku. Yap, udah jadi wishlist. Jadi kamera ini pasti recommended menurutku, yaitu Sony A5100. Di sini aku mau bahas kamera ini sekomplit-komplitnya. So, kita mulai aja langsung dari spesifikasinya terlebih dahulu. Sony A5100. Kamera ini dirilis atau di launching di tahun 2014 yang artinya itu udah 6 tahun umurnya saat video ini dibuat. Kamera ini disenjatai oleh 24 megapiksel APS-C sensor, lalu mempunyai LCD 3 inch, bisa di tilting sampai 180 derajat, jadi bisa buat vlogging. Terus punya rentang ISO dari 100 sampai 25600 yang which is ini gede ya. Lalu mempunyai 179 fokus point. Untuk video bisa merekam hingga 1080p atau Full HD 60 fps. Punya built-in wireless atau WiFi. Sebenarnya secara spesifikasi ini adalah kamera Sony Alpha 6000 yang dipangkas di beberapa fitur. Fitur yang dipangkas ini antara lain yang pertama, tidak adanya hot shoe. Jadi kita nggak bisa memasang aksesoris eksternal, misalkan flash eksternal kita nggak bisa pasang. Lalu yang kedua, ini tidak adanya dial mode. Jadi kalau misalkan kita pindah-pindah mode itu harus ngatur di settingan dalam layar. Lalu yang ketiga, ini tidak adanya electronic viewfinder. Ini memang bagi sebagian orang itu cukup bermasalah ya. Kalau misalkan syuting atau foto di kondisi cahayanya terik itu agak susah kalau lihat LCD. Lebih enak pakai viewfinder. Tapi sekarang sih sebenarnya udah jarang dipakai buat electronic viewfinder atau viewfinder gitu. Jadi ya nggak terlalu masalah. Lalu yang keempat, ini burst image-nya itu dikurangi dari Sony A6000 itu 11 fps, sedangkan Sony A5100 ini di 6 fps yang sebenarnya udah cukup juga gitu, segitu. Sebenarnya itu aja sih yang dipangkas dari Sony A6000. Selebihnya malah ada yang ditambah. Misalkan yang pertama, A6000 itu nggak bisa flip screen. Nah, Sony A5100 ini bisa flip screen gitu. Bisa buat vlogging. Jadi kalau misalkan buat selfie atau buat vlog itu lebih enak karena kita bisa tahu framing atau komposisinya itu kayak gimana gitu. Lalu yang ditambah lagi itu di Sony A5100 udah touchscreen. Cuman touchscreen-nya ini sangat dibatasi. Cuma bisa buat touch to shutter sama touch to focus. Misalkan buat ngatur-ngatur setting itu belum bisa. Jadi ya udahlah. Lalu kelebihan yang menurutku paling mutlak itu ada di SD card-nya. Jadi SD card-nya ini ada di samping. Ini bener-bener kelebihan yang paling aku suka. Karena kalau misalkan aku syuting di tripod misalnya kayak gini, dia itu nggak harus buka mountingnya dulu, tinggal buka sampingnya doang itu udah bisa gitu. Jadi nggak repot-repot buka mounting, buka baterai. Sony A6000 itu tetap buka baterai, Sony A5000 buka baterai, A6300 buka baterai. Itu menurutku ribet dan ini adalah kelebihan yang paling aku suka. Oke, pembahasan di atas mungkin untuk spesifikasi aja. Nah, yang paling penting itu apa? User experience. Bagaimana user experience saat aku memakai kamera ini. Sebagus-bagusnya spesifikasi, sebagus-bagusnya fitur, kalau misalkan nggak diimbangin sama user experience itu akan jadi produk yang buruk. So, di sini aku mau berbagi pengalamanku saat aku ngegunain kamera Sony A5100. Waktu pertama kali pegang kamera ini, aku sedikit diribetkan sama menu-menu yang cukup banyak. Beda banget sama kameraku sebelumnya kayak Canon, itu cukup mudah dimengerti. Tapi Sony ini banyak banget, serius. Jadi ya itu cukup ribet di awal aja sih. Kalau misalkan kalian udah tahu, itu akan oh gini ya, oh ternyata gini. Ya nantinya akan jadi terbiasa kok. Cuma memang kalau buat pemula ini ya harus adaptasi ekstra gitu. Itu sih untuk pertama kali
pegang. Untuk kebutuhan foto menurutku ya udah cukup banget loh, karena pas lagi aku pakai itu aku cuma pakai 2 mode. Yang pertama itu auto, terus yang kedua itu aperture priority. Jadi aperture priority itu buat ngelock aperturnya gitu, nilai aperturnya. Foto yang dihasilkan dari kamera ini cukup detail, terus dynamic range-nya luas. Kalau misalkan buat sehari-hari itu udah cocok banget gitu. Cuman memang aku kurang suka di bagian warnanya yang menurutku harus diwarnain dulu biar lebih enak di posting di sosial media gitu. Selanjutnya pengalaman pas dipakai untuk ngevideo. Yap, sebenarnya di sini ada beberapa PR yang aku catat gitu ya. Cuma aku mau ngomongin kelebihannya dulu. Yang pertama nih ya, autofocusnya itu bener-bener juara. Aku buktiin di kondisi low light pun dia itu tetap nggak banyak nyari gitu, langsung on point sama subjeknya. Ini di kondisi cahaya yang minim ya. Kalau misalkan di kondisi cahaya cukup, udah nggak ada komplain soal autofocus. Jadi udah juara banget. Mungkin gara-gara 179 titik fokus itu ya kali ya. Jadi autofokusnya cepat. Aku nggak ngebayangin kalau Sony A6400 itu kayaknya lebih cepet ya. Selanjutnya kelebihan yang kedua itu ada di kualitas videonya. Hasil video dari Sony A5100 ini menurutku agak sedikit beda level, mungkin ya menurutku beda level dari kamera-kamera lain yang sekelas kamera ini. Yang pertama ini gara-gara file formatnya itu XAVS, itu mendukung bitrate itu 50 Mbps, itu gede banget menurutku. Biasanya Full HD itu 20 atau 30, ini 50. Jadi 2 kali lipatnya dari ya perekaman kamera-kamera lain biasanya gitu. Nah, itu hal bagusnya dari perekaman video. Untuk hal buruknya satu sih menurutku. Yang pertama ini adalah overheating issue. Jadi kamera ini tuh nggak kuat ngerekam lama. Ini 8 menit aja itu udah muncul kayak temperatur gitu di layarnya. Di sekarang itu muncul. Jadi aku harus tag berkali-kali buat bikin video ini. Untuk pas matinya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya antara segitu tergantung suhu ruangan juga. Di sini aku nggak pakai AC. Ya mungkin itu yang bikin lebih cepat buat overheating. Lalu kekurangan yang kedua menurutku ada di color science sih, di skin tone. Skin tone yang dihasilkan dari kamera ini itu agak sedikit kehijauan. Walaupun aku pakai lighting yang cukup proper dengan CRI di atas 90. Ya nggak apa-apa sedikit ekstra di color grading ya. Jadi lebih, ya di fix aja di color grading. Nggak apa-apa sih, itu nggak terlalu masalah. Oke, mungkin sedikit ada video vlog test gitu ya, semenit untuk kamera Sony A5100. Yuk. Oke, sekarang aku lagi ngerekam menggunakan Sony A5100 di resolusi Full HD 24 fps dengan file format XAVS. Hasilnya kayak gini. Ini aku nggak pakai mikrofon tambahan, jadi dari mikrofon bawaan kameranya. Sekarang udah jam 5 sore, jadi cahayanya tuh nggak terang banget dan malah lebih ke mendung karena ini juga gerimis kecil. Untuk jalan kayak gini, untuk jalan ya, memang nggak ada ibisnya, cuma di lensanya itu ada OSS-nya, jadi ya lebih ada stabilnya sedikit gitu lah, yang nggak goncang banget. Jadi apakah kamera ini layak untuk dibeli di tahun 2021? Jawabannya
masih dan tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kebutuhannya untuk foto dokumentasi, kamera ini ya masih sangat worth it ya, karena udah dibekali resolusi 24 megapiksel untuk foto, terus hasil fotonya juga bagus, detail, tajam. Cuma mungkin ada di warna aja yang butuh post production. Untuk video juga hasilnya bagus banget, apalagi ditambah 60 frame per second, itu bisa buat sedikit sinematik slow motion gitu ya. Untuk kerjaan misalkan wedding atau pre-wedding itu mungkin menurutku kurang cocok karena dialnya itu gak ada, jadi harus ngatur di dalam layar, yang mana itu sedikit menyita banyak waktu. Ya walaupun sebenarnya bisa, cuma ada di fitur itu aja sih menurutku untuk kerjaan kayak wedding sama pre-wedding. Nah, kamera ini tuh nggak cocoknya buat kalian yang rekam video dengan durasi panjang, misalnya setengah jam, sejam gitu ya. Kamera ini kurang cocok karena masalah overheating. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton ya, dari awal sampai habis. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bagian bawah. Aku Yuniar Bagas, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum.